Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, gimana kabarnya hari ini? Semoga sehat selalu ya. Kali ini saya akan memaparkan materi ilmu komunikasi terkait dengan digital retail marketing. Materi ini saya dapatkan dan saya pelajari ketika saya melakukan sertifikasi asesor kompetensi sebagai seorang digital marketer. Baik, di bagian paling awal kita akan mencari tahu dan berdiskusi bersama. Apa sih yang dimaksud dengan digital marketing? Ya, seperti yang sudah Anda lihat di sebelah saya bahwa digital marketing merupakan strategi pemasaran menggunakan media digital dan juga internet. Kalau dulu mungkin kita masih berjualan, berdagang menggunakan cara-cara konvensional seperti berjualan langsung, door to door, ataupun word of mouth. Saat ini, dengan era Smart Society 5.0, digital marketing merupakan strategi pemasaran yang paling banyak digunakan, menggunakan perangkat digital. Ada konsep Smart Insight, yakni memberikan pengertian bahwa digital marketing adalah kesempatan menjangkau konsumen melalui perangkat, platform, media, data, dan juga teknologi digital. HubSpot menyebut pengertian digital marketing sebagai semua upaya pemasaran dengan memanfaatkan perangkat elektronik dan internet. Kali ini kita sudah tahu ya, banyak sekali brand atau produk-produk perusahaan yang melakukan digital campaign atau kampanye secara online. Nah, jadi penting banget nih sekarang untuk tahu apa sih itu digital marketing. Jadi, simpulannya, definisinya, digital marketing adalah kegiatan pemasaran, termasuk bagaimana cara kita membranding dan menggunakan berbagai media untuk memasarkan produk kita. Siapa di sini yang bercita-cita menjadi seorang wirausahawan dan wirausahawati? Tentu saja kita perlu memanfaatkan contoh media yang digunakan seperti blog, website, email, AdWords, dan berbagai macam jaringan media sosial. Seiring dengan kemajuan teknologi dan konten di dunia bisnis, kita juga semakin bervariasi, salah satunya terkait dengan digital marketing. Tren digital marketing ini, teman-teman, berubah-ubah dan diterapkan dalam bisnis yang menjual produk-produk tertentu. Penting dan tujuan digital marketing adalah untuk menarik konsumen dan calon konsumen secara cepat. Nah, jadi kalau dulu misalnya kita harus bagiin brosur gitu ya ke rumah-rumah untuk menjangkau satu RT, satu kecamatan, satu provinsi. Sekarang adanya digital marketing, kita bisa gunakan nih advertorial yang bisa kita gunakan di sosial media misalnya dengan jangkauan yang cukup jauh tapi menjangkau lebih banyak dengan biaya yang lebih murah. Saat ini, penerimaan teknologi dan internet di masyarakat sangat luas sehingga tidak heran jika kegiatan pemasaran secara digital dijadikan pilihan utama oleh perusahaan. Akibatnya, perusahaan saling berkompetisi membuat konten yang menarik untuk ditampilkan dan pemasarannya di dunia maya. Oke, kali ini saya akan lebih banyak membahas, jadi gimana dong cara kita membuat konten digital marketing? Ada yang sudah tahu apa yang dimaksud dengan konten? Konten merupakan salah satu strategi pemasaran digital, yakni seorang digital marketer merencanakan, membuat, serta mendistribusikan suatu konten dengan tujuan menarik perhatian target audiensnya. Jadi bikin konten ini bukan asal-asalan gitu ya, tapi sesuatu yang memang sudah direncanakan dan akan didistribusikan melalui media yang sudah dianalisis sebelumnya. Sebelum kita kemudian membuat konten gitu ya, kita harus tahu dulu siapa sih target pasar kita, segmentasi pasarnya itu siapa. Segmentasi pasar ialah strategi pemetaan target konsumen berdasarkan karakteristik, kebutuhan, ataupun perilakunya, agar perusahaan mampu mengenali kelompok konsumen tersebut dengan lebih baik. Sebagai contoh nih, misalnya,
Ketika saya membuat konten, maka saya sudah melakukan segmentasi terlebih dahulu. Karena kredibilitas saya adalah seorang dosen, maka tentu saja segmentasi utama saya adalah mahasiswa yang sedang belajar. Nah, mungkin karakteristiknya adalah mahasiswa yang membutuhkan ilmu lebih banyak daripada sekedar di bangku kuliah. Jadi, dia membutuhkan ilmu dari media sosial, misalnya dari YouTube, TikTok, ataupun Instagram. Nah, kebutuhan ini juga sangat spesifik gitu ya. Misalnya dari semester 1 sampai semester 8 gitu ya. Kebutuhan mahasiswa akan berbeda-beda. Mungkin mahasiswa semester 1 dia membutuhkan mata kuliah umum. Tetapi mahasiswa tingkat akhir memiliki kebutuhan untuk skripsi atau materi terkait dengan tugas akhir. Nah, di sini segmentasi juga seperti itu, teman-teman. Jadi, ketika kita berjualan untuk produk misalnya kacamata gitu ya, yang saya punya ini segmentasinya ada di level ekonomi berapa? Apakah menengah ke atas? Apakah menengah ke bawah gitu ya? Disesuaikan dengan kualitas, harga, dan juga yang lain. Jadi, kita mampu mengenali kelompok konsumen untuk menentukan kita akan iklan di mana, kita akan pasarkan di mana. Segmentasi pasar merupakan salah satu alat paling efisien bagi marketer untuk mengenali dan melayani kelompok sasaran pasar mereka. Kita tahu ya, misalnya ada beberapa toko gitu ya, yang memang spesifikasinya untuk kaum menengah ke atas. Jadi akan disesuaikan sekali dengan jasanya. Bagaimana dia melayani, mungkin ada beberapa restoran mahal gitu ya yang harus membukakan pintu. Tapi untuk restoran menengah ke bawah kita buka pintu sendiri gitu ya. Jadi memang servis itu ditentukan dengan segmentasi pasar kita. Siapa sih konsumen kita? Mempermudah marketer untuk mempersonalisasi campaign yang mereka buat, yang fokus pada apa yang diperlukan dan mengelompokkan konsumen serupa dalam menargetkan audiensi tertentu dengan biaya yang lebih efektif. Jadi dengan adanya digital marketing ini, udah nggak zaman lagi nih kita teriak-teriak gitu ya, beli dong gitu ya. Tapi konten kita kemudian kita sebarkan, kita distribusikan ke jangkauan yang lebih luas untuk mendapatkan pasar yang lebih efektif. Baik, segmen pasar adalah pembagian sebuah pasar menjadi beberapa kelompok pembeli yang berbeda, di mana setiap kelompoknya dapat ditargetkan untuk memasarkan produk sesuai dengan keinginan, karakteristik, ataupun kebutuhan pembeli dalam kelompok market tersebut. Nah, jadi dengan adanya segmentasi pasar ini kita akan membuat campaign perencanaan dengan sesuatu yang sangat spesifik. Jadi benar-benar sesuai dengan keinginan konsumen dan kebutuhannya. Pertanyaannya, oke, bagaimana cara kita untuk menarik konsumen? Gimana sih supaya orang lain itu mau beli produk kita? Ada beberapa hal yang dapat teman-teman ketahui gitu ya, dapat teman-teman diskusikan. Kira-kira apa yang bisa buat orang itu mau beli produk kita? Yang pertama, kita perlu melakukan pemaksimalan promosi di media sosial. Nah, ini tentunya juga akan sangat berkaitan dengan durasinya, frekuensinya, berapa lama sih orang mau nonton iklan gitu ya. Apakah dia mau berjam-jam gitu ya diterpa oleh promosi di media sosial, atau hanya cukup 15 detik gitu ya. Iklan ternyata sudah cukup memberikan brand awareness. Nah, jalin kerjasama dengan rekan bisnis yang tepat. Jadi punya stakeholder itu sangat penting ketika kita mau menjangkau konsumen kita. Sebagai contoh, ketika teman-teman mau berjualan gitu ya di suatu kota, maka Anda harus tahu stakeholder di situ siapa, opinion leader. Misalnya kita mau jual batik, kita harus tahu dulu nih, kira-kira siapa-siapa saja yang perlu kita temui. Misalnya pengrajin batiknya. Untuk mendapatkan kain yang baik, kita harus ketemu siapa. Untuk mendapatkan pewarnaan cat yang baik, kita harus ketemu siapa. Kemudian, untuk mengembangkan usaha tersebut, misalnya, kita harus bekerja sama dengan beberapa UMKM lainnya. Ada asosiasinya batiknya, misalnya. Lalu kita izin juga terhadap pemerintah yang menangani hal tersebut, misalnya Diskoperindak.
Nah, selanjutnya kita perlu merajin menghadirkan diskon ataupun giveaway sebagai sarana promosi. Tujuannya agar orang lain mau berinteraksi dengan sosial media kita. Secara sederhana gitu ya, memang orang lain itu akan sangat senang ketika mereka mendapatkan hadiah. Itulah kenapa giveaway gitu ya banyak digunakan sebagai sebuah strategi menambah followers di sosial media kita. Lanjut, terapkan banyak strategi marketing. Nah, ini kita bisa kolaborasi nih dengan bisnis-bisnis yang lain, misalnya bikin konten dengan influencer, dengan reviewer gitu ya, mengajak orang ketiga untuk mereview produk kita sehingga followers dari si influencer ini juga mampu mengunjungi laman kita dan mengadakan kompetisi atau lomba berhadiah. Hal penting lainnya adalah konsistensi gitu ya. Bagaimana kita itu konsisten terhadap produk kita. Kita harus tahu kita mau promosi dengan cara apa. Misalnya brandingnya nih menggunakan warna biru dan hitam, maka akan konsisten di packagingnya, di websitenya, di produknya gitu ya, sehingga terbentuklah sebuah integrated marketing communication. Nah, dalam bisnis, banyak kemungkinan yang akan terjadi ketika kita membangun bisnis. Tapi, kita harus mampu menghadapi berbagai kendala yang besar. Karena ketika tidak mampu melewati hambatan itu, maka kebangkrutan akan terjadi gitu ya. Jadi sebelum itu terjadi, kita harus putar otak gitu ya, mencari cara gimana sih caranya supaya kita konsisten upload dengan biaya yang minim tapi mendapatkan income yang besar. Lanjut, hal yang perlu diperhatikan ketika Anda punya bisnis dan mau mencoba digital marketing, maka Anda harus membuat kepuasan pelanggan. Kelompok pembeli atau konsumen adalah raja. Oleh karena itu, kepuasan pelanggan menjadi sasaran utama kita gitu ya. Gimana sih caranya supaya konsumen tuh puas dan mau balik lagi? Nah, menurut Kotler, kepuasan pelanggan adalah hal yang bisa dirasakan pembeli dan kerja suatu perusahaan yang memenuhi harapan mereka. Pelanggan puas bila harapan mereka dipenuhi dan senang apabila harapan mereka dilebihkan. Oke, baik. Saya kira itu tadi terkait dengan pengantar digital marketing. Untuk sesi selanjutnya, kita akan bahas apa saja teknik-teknik pemasaran yang termasuk dalam digital marketing. See you on the next video. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.